Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ikhwatal iman, jamaah sholat subuh Masjid Al-Iman yang mudah-mudahan selalu dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan dalam hidupnya, diberi rahmat, dan pada akhirnya mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan atas apa yang terjadi tidak ada kekecewaan yang begitu besar. Segala ikhtiar, segala upaya, insya Allah niat baik ada pahalanya, apalagi sudah melakukan kebaikan. Baik, kali ini kita akan tadabbur surat Ar-Rum. Beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tema-tema tazkiyatun nafas. Walaupun tentu tidak habisnya kita membahas tazkiyatun nafas, apalagi saat-saat sekarang ini, ya, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang marah, banyak orang yang karena melihat angka-angka, ya, karena melihat angka-angka. Memang angka itu menjadi problem, ya. Kita kalau nggak ada angka, ya di kantong kita pusing juga, ya kan? Ada angka-angka yang banyak juga diperebutkan, ya. Baik, kita juga masih terkait ini membahas tentang salah satu surat di dalam Al-Quran yang unik, ya, membahas satu surat ini. Surat namanya surat Romawi, ya kan? Surat Ar-Rum, ya. Kita akan mengaji. Jadi ini tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tapi nanti jangan kaget yang ditampilkan malah cuma gambar-gambar. Ya. Baik, sebelum kita membahas ayat demi ayat, saya akan bacakan 5 ayat pertama dari surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini surat ke-30, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Ini surat Romawi, orang Arab menyebutnya Romawi itu Ar-Rum, ya, Roman, ya. Alif lam mim, seperti juga alif lam mim di surat Al-Baqarah, ya, ada 6 alif lam mim. Al-Baqarah alif lam mim dari kitab, Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada alif lam mim di Al-Ankabut, alif lam mim asiban nasu wa yaqulu amana wa hum la yaftanun. Ada alif lam mim ghulibatir rum, ada alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim dalam surat Luqman, dan ada di As-Sajdah, dan 6 alif lam. Ghulibatir rum, Romawi telah dikalahkan. Ini saya terjemahkan harfiahnya saja, maknawiahnya dulu sebelum nanti kita bahas. Ghulibatir rum, Romawi berhasil dikalahkan.
Di mana kekalahannya? Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat. Ya, yang dimaksudkan adalah Syam, tetangga Jazirah Arabia. Ya, kalau sekarang gambarannya ya di Jordan. Ya, sekarang kalau Jordan ya Arab. Kalau dulu nggak Arab. Ya, Jazirah Arabia itu ya Saudi, Yaman dan sekitarnya. Itu namanya Jazirah Arabia. Kalau Palestina atau Syam, ya Jordan, Lebanon itu apalagi Damaskus, Irak itu belum Arab ya saat itu. Jadi itu negeri yang terdekat ya, di negeri jiran, negeri tetangga. Itu gampangnya kalau terjemahannya kita secara bias. Fi adnal arti. Tapi setelah kalah itu wahum mim ba'di ghalabihim sayglibun, akan balik menang. Ya, dulu kalah, sekarang menang. Ya memang kita sunatullah. Dulu kalah berkali-kali, sekarang menang. Ya, itu memang ya perjalanan kehidupan begitu. Kadang ada kalanya dulu curang, sekarang dulu dicurangi, sekarang curang, itu ya ada. Ya, bukan di Indonesia ini. Saya menyebutkan tentang sejarah loh ya. Bukan nuduh-nuduh, bukan. Itu ada. Ya. Nah, kapan berlangsungnya ya, peperangan itu dan kapan kemudian berhasil kembali mengalahkan di bid isinin ya dalam tempo 3 sampai 9 tahun. Jadi bid on itu ukuran tahun ya, tidak kurang dari 3 tahun, tidak lebih dari 10 tahun. Nah, itu kata-kata bid on. Jadi kalau kita misalkan menghitung istilah kita ini kayak belasan gitu ya. Kalau 11 mungkin masih dihitung 10, dibulatkan ke bawah. Tapi kalau sudah 13 sampai sebelum 20 ya walasan, likuran. Itu bahasa Jawanya begitu. Ya, bahasa Arabnya bid'ata asar, walasan. Ya. Bid'isinin beberapa tahun. Ya, tidak kurang dari 3 tahun, tidak lebih dari 10 tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Hanya milik Allah lah segala urusan, segala kekuasaan sebelum dan sesudahnya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Saat Romawi itu menang setelah kalah, ya, maka orang-orang beriman itu menjadi riang gembira. Binasrillah, karena pertolongan Allah, yang suruh mayasa, yang Allah akan menolong, memenangkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa. Wa huwal azizur rahim, Allah maha perkasa lagi maha penyayang. Baik, ayat ini berbicara tentang dua adidaya yang berkuasa di zaman awal-awal dakwah Rasulullah. Ya, ada dua imperium, ada dua kekuasaan besar, ya, yaitu kekuasaan Persia dan kekuasaan Romawi. Coba kita lihat sekarang, ya, kekuasaan itu siapa yang sekarang memegang kendali dunia? Ya, kalau nggak kapitalis ya sosialis, ya kan? Dulu ada Uni Soviet dan Amerika, sekarang masih Amerika dan Cina. Ya gitu itu, ya. Bukan zaman sekarang saja. Ini zaman sebelum Islam datang, dan juga di zaman awal-awal Islam tumbuh dan berkembang. Ya, ada dua adidaya, ada Persia, ada Romawi. Ya. Kelihatan ya. Ini wilayah Persia, ini Jazirah Arab itu ini, ya. Jadi ini Persia, tempatnya di sini nih, Iran lah puncaknya. Kekuasaannya nanti sampai Turki, sampai perbatasan Eropa Timur, ya. Ini wilayah kekuasaan Persia sekira tahun 500-an Masehi, ya. Jadi menjelang Rasulullah lahir, ya, di masa-masa pra-Islam. Ini kekuasaan dunia ada di tangan Persia di sebelah timur,
ya. Ini dominasi kaum pagan, kaum Majusi, dan nanti di barat ada kekuasaan Romawi, ya. Nah, ini lebih kelihatannya seperti ini. Dari ini Semenanjung Arabia, ini wilayah kekuasaan Syria. Di Susa ini ibu kota Persia zaman itu, ya. Jadi sampai Mesir ini masuk dalam wilayah kekuasaan Persia. Sampai ini berarti Turki. Mungkin sebagian ini sudah masuk wilayah Bulgaria dan Yunani, ya. Sementara di barat itu ada Romawi, di mana Romawi ini terbagi menjadi dua, Romawi Barat di Roma di Italia dan Romawi Timur yaitu Bizantium yang kekuasaannya ibu kotanya adalah di Konstantinopel atau Istanbul, ya. Jadi dari kita lihat tadi kekuasaan ini ada kala ini. Jadi daerah sini dari Turki ke timur sampai Syam ini wilayah yang berganti-ganti kekuasaannya. Itu sejak zaman dahulu, ya, sampai sejak 100 tahun yang lalu pun juga begitu, ya. Ya, wilayah ya antara ujung Eropa Timur sini, ya, sampai wilayah Syam ini selalu tempat yang diperebutkan, termasuk juga wilayah Syam, wilayah yang sekarang ini di Palestina, ya dari dulu diperebutkan, ya, berganti-ganti kekuasaan, ya. Nah, saking luasnya Eropa Romawi itu dibagi menjadi dua ini. Ya, kalau zaman sekarang mungkin gampang, zaman itu ya 15 abad yang silam lebih, bahkan sampai 20 abad yang silam, bayangkan transportasi kayak apa, mau perjalanan dari ujung ke ujung lama sekali, ya kan? Kalau sekarang mungkin mudah bisa dijangkau dengan perjalanan udara, ya. Tapi zaman itu ya mau utus komandan dari ujung ke ujung, nah ini persoalan yang ya apa namanya berat sekali, panjang. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan yang merah, ini adalah Bizantium atau Romawi Timur. Nah, yang dibicarakan dalam ayat ini adalah tentang kekuasaan Romawi Timur yang bersinggungan langsung dengan kaum muslimin, ya. Ini petanya. Ini sebagai gambaran peta kekuasaan dunia. Siapa yang dominan ketika itu ada di wilayah barat, Eropa, dan juga sampai Asia itu adalah Romawi, khususnya Romawi Timur, dan di timur itu ada kerajaan Persia, ya, Iran lah gambarannya sekarang ini. Nah, di antara dua adidaya itu, ya, kaum muslimin kira-kira dukung mana? Dukung barat, dukung Romawi, ya. Ya, kaum muslim itu dukung Romawi. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun mereka adalah ahlul kitab. Ada irisan yang sama, ya. Mereka adalah penganut agama Nasrani, pengikut Nabi Isa. Persoalannya kan mereka menuhankan Nabi Isa. Tapi berpegang kepada ahlul kitab, percaya kepada Allah, ya, sama. Masalahnya mereka mempertuhankan Nabi Isa, ya. Yang diibadahi juga sama, mereka yang diyakini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita biasanya membedakannya, kalau kaum orang Islam itu Allah, kalau orang Kristen Allah, kan. Itu masalahnya kita membaca pakai bahasa Arab, ya, tapi mereka pakai Latin. Coba kalau antum ke Mesir, ya, kita kalah fasih ketika melafadzkan Allah. Ya, di kampung itu Gusti Allah, ya Allah, ya kan? Ya itu sudah lidah kita, tapi yang dituju sama, ya. Ya, di kampung kami, mbah kami, mugi-mugi Gusti Allah, Gusti Allah, Allah bacanya, ya, Gusti Allah nyembadani, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani.
Tapi kalau kita di Mesir gitu, ketemu dengan orang-orang Kristen, oh pasti sekali ya membaca kalimah-kalimah dari Bible itu fasih sekali. Wa fil badai khalaqallahu as-samawati wal arda wa lam yakun fiha nur. Nah, ini ayat pertama dari kitab Kejadian. Ya, Alkitabul Muqaddas. Orang kalau nggak tahu itu dikira Al-Qur'an. Padahal itu adalah Bible. Ya, buka Alkitabul Muqaddas ya, ayat kitab Kejadian, Sifrut Takwin, ayat pertama itu bunyinya begitu. Ya, saya pernah buka masalahnya. Buka Bible, Alkitabul Muqaddas, ya, dan juga dalam beberapa versi saya iseng aja dulu di Gramedia. Oh, ternyata masih ingat saya. Gramedia Solo di Jalan Sametriadi. Oh, gini ya. Buka saja ada Bible dalam bahasa Arab itu juga ada. Tapi saya nggak beli. Yang baik. Jadi kaum muslimin itu pro Romawi. Kaum musyrikin pro Persia. Jadi dulu itu ya pro-proan itu ada ya. Walaupun boleh dikata sekedar penonton barangkali. Tapi kekuasaan itu dirasa akan memberikan pengaruh kepada mereka. Ya. Dan betapa sedihnya ketika kaum muslimin, saya itu masih lemah ya. Kaum muslim masih lemah. Masih di masa-masa perjalanan awal dakwah. Ya, kira-kira tahun ke-6 atau ke-7 kenabian. Jadi bisa dibayangkan kaum muslimin masih lemah, berada di Mekah, dan mereka mendengar berita-berita tentang perang besar antara Persia dan Romawi. Dan ternyata Romawi kalah. Ya. Makanya tadi di peta itu Persia sampai ke Turki. Tapi nanti peta yang lain perbatasannya ya kira-kira di Syam itu kan gitu. Jadi maju mundurnya di situ ya, yang diperebutkan itu ya tanah ya Syam itu sampai Turki. Ya, orang Turki yang sekarang ini, Turki itu dulu dari Asia Tengah ya, bukan penduduk asli Turki ya. Tapi begitulah perjalanan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami pergilirkan. Yang dimaksud hari-hari itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dipergilirkan, itu sunatullah. Jadi nggak usah kaget ya. Dalam perjalanannya pernah yang berkuasa di Mesir adalah Fir'aun. Pada gilanya lagi nanti ada seorang nabi yang punya dominasi, yang megang bendahara Mesir zaman makmur Nabi Yusuf. Nanti ada kalanya itu seperti itu ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dulu Bizantium itu ya dipimpin oleh Heraklius, pada akhirnya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Ya begitu, ganti pemimpin sampai akhirnya 600-an tahun Ottoman ya. Nah, ketika kekuasaan yang didukung itu kalah, sedih nggak? Sedih ya, seperti hati antum semua, tampaknya sedih. Oh belum selesai pertarungan. Tapi ya lihat angka-angka itu kan tampaknya sudah kayak aduh gimana nih pesimis ini ya. Ya, jadi rasa kecewa, rasa sedih ya, nggak seperti yang diharapkan itu dari dulu ya dirasakan. Rasulullah dan para sahabat melihat kenyataan. Kali ini kan nggak pakai perhitungan, jelas kalah ya kalah kan gitu kan, karena bukan pakai nyoblos kertas, ini nusuk pakai tombak, mati ke kalah. Nah, ini bedanya di situ. Jadi nggak ada quick kekalahan, itu nggak ada, kalah ya kalah. Nah, Rasulullah dan para sahabat merasa sedih ya, karena Barat atau Romawi yang didukung itu kalah perang. Bagaimana nasib kita? Ini Persia ini ketika belum mengalahkan Romawi, kita merasakan seperti ini, di mana kaum musyrikin dengan
kekuatan mereka sendiri, itu kita sudah kayak begini derita yang kita rasakan. Bagaimana kalau Persia nanti akhirnya menang dan memberikan bantuan, ya, mendukung musyrik Quraisy, habislah kita, gitu loh, habislah kita, kira-kira begitu. Nah, kejadian ini pada tahun 6 dan antara 6 dan 7 kenabian. Jadi baru merintis dakwah, baru 2 tahun dakwah secara terbuka. Ternyata yang kita harapkan nanti mereka itu setidaknya ada irisan yang sama lah, sehingga bisa dijadikan partner dalam perjuangan. Itu bisa ada irisan yang sama. Ya, biasanya koalisi itu kan ya nggak benar-benar sama, tapi ada sisi-sisi kesamaan sehingga kita bisa jalan bareng setidaknya dalam waktu tertentu. Kan gitu. Koalisi itu begitu. Ya sunnatullahnya begitu juga. Nah, atas kesedihan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ke-30 ini. Ya, surat Ar-Rum. Jadi ini hiburan ya bagi Rasulullah dan para sahabat. Tentu ada makna-makna yang sangat mendalam. Ya, hikmah yang luar biasa dan juga berisi tentang pemantapan tauhid, keyakinan bahwa kemenangan itu dari Allah, bukan dari ikhtiar kalian. Maka Allah dari langit menurunkan alif lam mim. Ghulibatir Rum. Alif lam mim seperti alif lam ra, seperti alif lam mim shad dan seterusnya, memberikan tambih, memberikan jadi menarik makna yang terkandung itu. Alif lam mim, apa ini? Gitu. Seakan-akan hei saudara-saudara. Nah itu. Tapi dengan bahasa yang belum pernah dipakai oleh orang alif lam mim. Apa ini? Jadi itu maknanya itu tambih ya, gitu kan? Ghulibatir Rum, memang Romawi berhasil dikalahkan oleh Persia. Ya, benar, berita yang kamu dengar, wahai kaum muslimin, betul, memang kalah. Ya, di mana kekalahan itu? Fi adnal ardi, di bumi yang dekat, di bumi Syam, di bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Isra, ya. Gampangannya sekarang ini di Jordania, gitulah gampangannya, ya. Ya, dan sekitarnya. Fi adnal ardi, di bumi yang di negeri sebelah, ya. Tapi walaupun mereka kalah, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Pada akhirnya nanti setelah kekalahan akan meraih kemenangan. Itu sesuatu yang saat itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Romawi hancur, tadi sampai geser itu sampai daratan Eropa, balik pulang kampung, ya. Nah, oke, menang, tapi perlu waktu berapa? Ya kan? Kira-kira kalau menang 100 tahun lagi ya nggak menangi, nggak menangi apa? Nggak ngalami, ya. Fibid isinin, hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Ini di mata kaum musyrikin, tuh makin gila ini pengikut Muhammad. Gak mungkin hanya dalam beberapa tahun kemudian bisa berhasil mengalahkan balik Romawi, Persia, ya. Tapi ketika campur tangan Allah itu berlaku, maka lillahil amru min qablu wa min ba'du. Di tangan Allah lah segala urusan, ketentuan, keputusan sebelum dan sesudahnya. Nah, ketika nanti bangsa Romawi itu berhasil mengalahkan Persia, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Orang-orang beriman itu senang. Jadi senang dengan kemenangan Romawi. Itu sesuatu yang tabii, sesuatu yang ya dapat diterima, ya. Jadi senangnya itu dengan kemenangan Romawi.
ya atas pertolongan dari Allah. Kemenangan Romawi yang mereka orang Kristen yang menyekutukan Allah, dan Allah mengatakan itu pertolongan Allah. Bayangkan Allah disekutukan, ya, hambanya yang manusia dianggap anaknya, Allah ngasih kemenangan. Wa yaumaidi yafrahul mu'minuna binasrillah, dengan pertolongan Allah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa peristiwa kemenangan Romawi atas Persia ini, ya, bersamaan atau berdekatan dengan perang Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu juga adalah binasrillah. Jadi semua kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dalam perang Badar atas kaum musyrikin, ya, di situ siapa yang mati dalam perang Badar? Abu Lahab, ya. Dan Persia musyrik dikalahkan oleh Romawi di tahun yang sama. Maka disitulah kaum muslimin merasakan kegembiraan. Tapi ingat, itu binasrillah, atas pertolongan dari Allah, bukan semata karena perjuanganmu. Ya, kamu sampai nggak tidur, ya, jaga kartu, ya, jaga TPS, ya, dan seterusnya. Enggak, tapi binasrillah, ya, karena pertolongan Allah yang suruh mayasa, mana Allah memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa huwal azizur rahim. Allah Maha perkasa, lagi Maha merahmati. Jadi ini peristiwa yang luar biasa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tentang perseteruan Romawi dan Persia. Saya buka di beberapa literatur buku sejarah, ternyata itu dibahas oleh Barat maupun oleh intelektual Muslim, oleh para ulama. Ya, ini gambaran wilayah Persia dan Romawi di zaman Nabi. Jadi titik perbatasannya ada di Sam. Maju mundurnya nanti sampai Turki lah. Jadi wilayah mulai dari Turki dan Sam. Turki dan Sam itu wilayah yang dari dulu berganti-ganti kekuasaan itu di situ. Ya, ini Romawi. Ini Romawi Timur maksudnya, ya. Romawi Timur ini berarti ini masih menyatu, belum ada terusan Suez, ya. Dan ini Persia, ini Jazirah Arabia. Ini Turki, ini Damaskus, ini Baitul Maqdis. Nah, ini Jordan, ini Sinai, ini Gaza, ini Mesir, ini ke Libya dan seterusnya, ya. Syam itu, ya, sini nih Syam. Syam itu adalah kalau sekarang ini mulai dari sini. Ya, Suriah, ini Damaskus, ini Suriah, kemudian sini Beirut, di sini Jordania, di sini Palestina Israel, itu Syam, ya. Jadi di sini fi adnal ardi itu di sini nih, ya, di bumi yang dekat dari Jazirah Arabia. Ini ilustrasi tentang perang Persia melawan Romawi. Digambarkan sedemikian rupa para pelukis banyak yang mengilustrasikan tentang Persia dan Romawi, dan banyak sekali ternyata. Baik. Nah, jadi dahulu Persia dan Romawi itu, ini kembali ke depan tadi, pada tahun ke-5 dan ke-6 kenabian, atau tahun 613 hingga dan 614 Masehi, itu perang serbuan Persia ke Romawi, ya. Kemudian serangan baliknya itu pada tahun ke-12 kenabian, atau 1 tahun sebelum Hijrah. Ini menurut satu versi. Versi yang lain seperti disebutkan Ibnu Katsir itu tahun kedua
Hijriah. Artinya selisih 3 tahunan lah perbedaan pendapat itu. Karena apa? Penghitungan Fitbit Isinin itu kan tidak kurang dari 3 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun. Jadi maju mundurnya begitu, karena tahun itu ya, apalagi zaman itu, zaman sekarang saja ya ada perbedaan. Coba kakek kita, nah, tahun berapa lahir? Oh, lahir dulu buyut kami pas ada eh, Krakatau meletus, kan gitu. Ya, tandanya. Oh, pas itu pas ada Nippon, nah, gitu aja. Ya, tahun Nippon Jepang, ya. Baik. Nah, kemudian dalam perjalanan yang dahulu kaum muslimin itu hanya menjadi penonton, ya kan, menjadi penonton, hanya pendukung, ya kan, hanya mendukung, nggak ikut dalam perang juga enggak, cuman memang nanti ada dampak, ada pengaruh terhadap mereka, dirasakan seperti itu. Maka ya, ya ada yang suka bola nggak? Apa urusannya? Barcelona kalah, urusan di Liga Spanyol. Tapi betapa sedihnya ketika klub sepak bola kesayangannya itu kalah. Itu saya juga kadang mikir, apa ya? Tapi saya juga merasakan, wah, Real Madrid menang Liga Champions, wah, keren. Gitu tak? Kadang ada orang juga, wah, Liverpool menang. Kenapa? Gara-gara ada Muhammad Salah. Ya kayak gitu loh. Itu urusan hobi, urusan kesukaan duniawi, apalagi urusan nanti terkait dengan agama. Ya. Baik, sudah pada akhirnya di zaman Rasulullah wilayah, ya, Syam itu dikuasai oleh Romawi. Artinya tersingkir, ya. Jadi sesuatu yang di luar prediksi kalau Romawi itu bisa membalikkan keadaan. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Bakar ayel-ayelan sama orang Quraisy. Nggak mungkin kan Abu Bakar itu. Kalau Romawi bisa kembali menang, apalagi hanya dalam hitungan tidak sampai 10 tahun. Wah, sudah ayel-ayelan. Abu Bakar percaya banget. Konon sampai taruhan 100 ekor unta. Ya, taruhan. Ya, itu saya kan ada itu. Kalau benar tidak, itu kan ada orang elan-elan gitu kan, ya pernah lihat kan? Seperti itu. Ya sudah, akhirnya taruhan karena yakin betul ini wahyu dari langit, Romawi menang kembali, maka ya berani dan menang taruhan. Belum ada larangan taruhan ketika itu, konon begitu, sampai 100 ekor unta, berapa miliar itu, ya kan? Nah, setelah Romawi menang dan Rasulullah juga hijrah ke kota Madinah, membangun komunitas baru dan memiliki kekuatan. Nah, dalam perjalanannya setelah Persia itu tidak dirasa mengganggu, justru tadi yang orang yang yang dianggap bolo itu yang menjadi ancaman. Maka akhirnya Rasulullah bersitegang dengan mereka dalam peperangan yang kita kenal dengan Perang Mu'tah. Ya, Perang Mu'tah ini pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah atau bulan Agustus tahun 629. Perang Mu'tah ini, nah di sini, jadi ini ekspedisi pertama keluar Jazirah Arabia di zaman Rasulullah. Dari di Madinah terus ini sampai ini Aqabah, ini dari sini ini sudah Jordan. Mu'tah itu di sini, di Syam, di Jordania. Namun sekarang kota di Jordan adalah kota Mu'tah, ada Universitas Mu'tah. Ini dulu perang pertama dengan luar negeri, ya. Perang pertama dengan Romawi, yang tadinya Romawi itu boloku, gitu kan, saiki musuhku, ya. Karena musuh yang tadi sudah tidak dianggap penting, ini jadi musuh. Jadi dulu dianggap kawan, sekarang lawan. Itu memang begitu itu perjalanan kekuasaan, ya. Perang Mu'tah itu perang yang betul-betul tidak seimbang jumlahnya antara 3.000 pasukan Muslim dengan 200.000 pasukan Romawi koalisi dengan Nasara Arab yang di perbatasan sini itu ikut Romawi, ya. Itu versi sejarah di kita.
Dan ada mengatakan nggak sampai 100.000 apalagi 200.000, tapi sekitar 10.000 ya. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, nanti kalau Zaid bin Harisah gugur, maka bendera dipegang oleh Ja'far. Ketika Ja'far gugur, andai Ja'far gugur, maka dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Ternyata qadarullah, ketiga nama yang disebut oleh baginda Nabi semuanya gugur, dan pada akhirnya panglima perangnya diganti oleh orang yang belum lama masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Jadi ini perang Mu'tah ya, awal mula perang antara kaum muslimin dengan pihak luar yaitu Romawi, yang tadi ketika kaum muslimin belum punya kekuatan apa-apa, itu yang mereka dukung, ya kan? Walaupun secara perasaan mungkin juga berdoa, mudah-mudahan ya Allah menangkan Romawi atas Persia, ternyata tidak. Nah, ini gambaran tentang perang Mu'tah. Dan kemudian perang Tabuk, ini perang terakhir, ya, ekspedisi terakhir, walaupun ini tidak sampai pertumpahan darah, karena ada berita bahwa Bizantium, Romawi Timur akan menyerbu ke Jazirah Arabia. Maka Rasulullah dalam keadaan kaum muslimin saat itu musim panas, ya, Arab panen kurma, disuruh pergi keluar untuk menghadapi Romawi yang jumlahnya, menghadapi Romawi, ya, seperti itu, ya. Dan dikerahkan pasukan besar-besaran sampai 30.000 pasukan menghadapi 200.000 pasukan. Inilah perang Tabuk. Walaupun tidak terjadi pertumpahan darah, akhirnya tidak terjadi seperti dalam perang Mu'tah, tapi ini sudah apa ya, apa namanya istilahnya, jadi unjuk kekuatan. Oh, sampai ya wani-wani, saya punya kekuatan seperti ini bedil saya, ini meriam saya. Jadi sudah ya, pulang dengan gagah. Baik, kilas balik ini. Kemudian ini wilayah Islam hingga akhir masa Khulafaur Rasyidin. Perhatikan bahwa tadi tempat-tempat yang ini sebagian Syam, bukan sebagian ya, sudah semuanya kalau Khulafaur Rasyidin, karena Syam ini ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab ya. Di Jordan ada masjid namanya Masjid Umayyah. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Umar. Saya sudah merasakan di sini. Dan kemudian sampai Mesir, ini zaman Umar bin Khattab, ini zaman terakhir masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, zaman Sayyidina Ali. Itu tadi wilayah yang ini versi ini di zaman Umar bin Khattab ya, sudah dimulai sampai Madain ini zaman Irak, itu zaman Abu Bakar, meluas sampai ini zaman Umar. Dan kalau Sayyidina Ali tidak begitu, perluasannya tidak begitu banyak ya. Ini sampai akhir masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, sudah baik Romawi sebagiannya maupun Persia ada di tangan kaum muslimin. Dan pada masa kekhilafahan Bani Umayyah sudah sampai Andalusia, tapi ini belum ya. Jadi sebagian Turki ini masuk wilayah kekuasaan Islam sampai di sini. Ini perbatasan dengan Perancis. Jadi ini Spanyol, Portugal, sini Perancis. Ini wilayah kekuasaan Islam yang tadinya hanya nyempil dikit di Jazirah Arabia. Kemudian pada akhirnya Istanbul ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini kalau ingin merasakan bagaimana suasana penaklukan Konstantinopel, bisa ke Museum Panorama yang ada di kota Istanbul. Dan inilah pada akhirnya Turki ya, Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ini peta Ottoman. Jadi begitulah, memang kekuasaan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainas. Maka kalau ada pemimpin yang didukung kok ternyata kalah, nggak usah terlalu bersedih. Tapi usaha yang kita lakukan untuk kebaikan tetap ada catatan
kebaikannya. Tinggal berdoa. Mungkin fibit isinin dalam beberapa tahun kemudian akan berhasil meraih kemenangan. Itu hikmah dari surat Ar-Rum untuk keadaan kita sekarang ini. Dan ini perjalanan peradaban, dan itu kalau masing-masing dibahas panjang, perang ini, perang itu. Jadi ini kilas balik aja, kulasoh, ringkasan, ikhtisar perjalanan kekuasaan dari zaman ke zaman, mulai dari zaman awal Islam yang hanya menonton gagahnya Persia di wilayah timur dan megahnya Romawi di sebelah barat, pada akhirnya kedua-duanya berhasil dikalahkan dalam hitungan beberapa dekade saja. Berhasil dikalahkan, dan pada akhirnya nanti akhirnya juga runtuh juga Ottoman 100 tahun yang lalu, 1924, sekarang 2024. Ya memang begitu, karena Al-Quran mengatakan watil kal ayyamun dawilha bainan nas. Kekuasaan itu, kata Allah, antara manusia, bukan bainal mukminin, manusia. Ya, ada kalanya nanti yang berkuasa itu orang yang adil, ada kalanya orang yang zalim, ada kalanya yang jadi berkuasa itu orang yang pinter, bahkan bahasa binatang aja dikuasai. Kan Nabi Sulaiman, ada kalanya yang memimpin itu, ya maaf, mungkin bodoh atau ya memang begitu itu. Jadi percayalah kepada Al-Quran, tidak akan meleset. Memang begitu. Ini potret perjalanan kehidupan umat manusia. Tinggal kalau kita kurang senang, ya bersabar ya Allah, Engkau kuasa, Engkau yang suruh yang suruh mayasa, Engkau yang memenangkan siapa yang Engkau kehendaki. Ya, tu izuman tasa wa tadilu masa, engkau muliakan orang yang kehendaki dan engkau rendahkan. Kadang itu yang dimenangkan ya orang yang musuh kita. Ya, musuh orang melakukan beribadah kepadamu ya Allah. Kok orang yang memusuhi pun kau menangkan? Kamu belum pantas untuk mendapatkan kemenangan. Mungkin begitu, Allah lebih tahu. Jadi ambil hikmahnya saja. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sekilas tentang tadabbur surat Ar-Rum. Mudah-mudahan kita makin yakin, makin iman. Yang penting itu iman tidak akan terkalahkan. Ya, kalau pilihan atau dukungan itu bisa saja kita kalah, bisa juga menang. Kadang menang juga belum tentu memberikan kemaslahatan bagi kita. Kadang kalah itu menjadi kita lebih sikoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah. Ada teman yang ingin bertanya? Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ada nubuat-nubuat, prediksi-prediksi yang disampaikan oleh baginda Nabi. Dan itu sebagiannya sudah terbukti, termasuk penaklukan Romawi, penaklukan Konstantinopel, dan tidak tahu kapan itu terjadinya. Kan itu ratusan tahun kemudian terbukti bahwa Konstantinopel akhirnya dikuasai, dan selama 600 tahun di tangan kaum muslimin. Dan kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ya masih kaum muslimin sebenarnya, tapi runtuh, tak punya daya. Kemudian masih ada nubuat yang juga disampaikan oleh Rasulullah, ya, bahwa bukan hanya Konstantinopel, bukan hanya Istanbul sekarang, tapi bahkan Roma. Ya kan? Ya Rasulullah, Al-Qustantiniatu Ar-Rumiyatu tuftahu awwalah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Konstantinopel atau Roma yang ditaklukkan lebih dahulu oleh kaum muslimin?
Rasulullah menjawab, ya, bila tuh Heraklius tuftahu awala. Negeri Heraklius, Romawi Timur, itu yang lebih dahulu ditaklukkan. Dan itu terbukti. Tentang hal-hal yang terkait dengan akhir zaman, ada prediksi penghitungan macam-macam. Ya, dulu gempar buku umur umat Islam. Pernah mungkin membaca di tahun 90-an itu umur umat Islam. Ya, 90-an sampai 2000, tahun 2000-an, mendekati tahun 2000 itu gempar. Karena penafsiran-penafsiran tentang peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Dan kalau kita ditanya kapannya, pasti kita tidak akan tahu kapan itu terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita di zaman kita, ketika kita masih hidup itu kita mengambil sikap. Kalau prediksi nanti begini ya perdebatan saja. Kita nggak akan capek, akan lelah tentang berbagai peristiwa. Tapi kita bisa mengambil hikmah bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang disebutkan oleh hadis Nabi itu benar adanya ketika hadis itu benar. Misalkan sekarang ini, tentang akhir zaman, itu kan nanti ya Imam Mahdi dan Nabi Isa turun. Siapa yang kemudian perangi oleh Imam Mahdi? Kan orang-orang Yahudi. Di mana? Kan di tempat yang sekarang mereka bercokol. Ya kan? Di mana Yahudi dari dulu ya terusir ke sana kemari itu sejak zaman sebelum zaman Islam. Ya, kenapa di Madinah itu ada kaum Yahudi? Karena mereka terusir oleh bangsa Romawi. Akhirnya mereka membangun kota baru namanya Yasrib. Itu dalam satu versi sejarah itu yang membangun Yahudi. Dan kemudian karena mereka berkhianat kepada kaum muslimin dan mereka akhirnya terusir dari negeri yang mereka bangun. 20 sekian suku yang ada di Yasrib, besarnya adalah Bani Nadir, Bani Qanuqa, Bani Quraidah, mereka terusir kembali. Dan nanti kemudian terusir dari tempat di Palestina, nanti sampai kemudian di Jerman, disikat lagi kembali ke sana. Memang begitu itu sunatullah. Ya, jadi kalau kita di Indonesia itu masya Allah negeri makmur, ya aman, ya sudah aman. Alhamdulillah ini kita baldatun thayyibatun. Ya, yang baik, walaupun kufur, ya, tapi setidaknya orang Indonesia itu suka cinta damai, ya kan, ya legowo, kemarin diakalin, sekarang balik ngakalin itu biasa gitu deh. Alhamdulillah ya, nggak sampai perang, nggak sampai pertumpahan darah. Ya itu kita, masya Allah, dikasih hati yang betul-betul legowo, toleran itu, alhamdulillah, syukuri aja, bahagia kita, alhamdulillah. Ya, jadi kita nggak perlu penting untuk bagaimana kapan nanti terjadi, nggak. Ya, saya membaca beberapa itu, kalau kita main prediksi lelah kita. Tapi kita yang penting adalah betapa benar Al-Quran itu. Seperti tadi surat Ar-Rum yang kita tafsirkan dengan peta-peta. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang tentang yang akan datang kita nggak tahu. Tapi tanda-tanda itu mulai mungkin itu tanda-tandanya. Misalkan sekarang ini di Eropa, orang Eropa itu kan pertumbuhan penduduk tetap, bahkan sebagian mungkin minus, ya kan? Dan mereka banyak imigran dari luar, ya, dari misalkan India, Pakistan, mungkin juga Indonesia. Mereka kaum muslimin. Dan dulu Soviet, sekarang Rusia yang membantai negeri-negeri di bawah kekuasaan Uni Soviet itu, termasuk perang Afghanistan tahun 80-an itu, apa yang terjadi sekarang? Banyak orang yang masuk Islam, banyak gereja-gereja yang kemudian berubah menjadi masjid, dan Vladimir Putin pun juga seperti itu kita tahu. Ya, katanya si istrinya yang dari keturunan Islam, kita nggak tahu. Seperti yang terjadi. Jadi kalau begitu nanti Islam bisa dari Eropa. Ya, sekarang itu luar biasa. Saya mengikuti di Inggris, gerakan untuk dakwah apa luar biasa, dai-dai termasuk yang dari Arab, dari berbagai negeri, itu luar biasa. Kalah kita. Dan semangatnya luar biasa. Dan mereka jumlah yang mungkin nggak mayoritas, tapi bahkan bantuan-bantuannya sampai negeri-negeri Islam. Ada Muslim Charity, ada macam-macam. Jadi luar biasa dengan perekonomian yang maju. Ya, sementara mungkin di wilayah timur negeri kita, misalkan kaum muslimin boleh dikatakan lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah pengaruh politiknya, dan seterusnya. Coba mereka di Inggris, ada wali kota tapi muslim. Mereka minoritas tapi
punya, mereka betul-betul berdaya. Seperti itu. Dan itu sunatullah. Yang penting kita bagaimana melakukan hal yang terbaik untuk diri kita, amal kita, apalagi sekarang ini di bulan Sya'ban ini, bulan persiapan menjadi lebih baik. Itu yang penting bagi kita. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tahu kapan betul. Ya. Yang penting kita pasti kalau khairat SMP menuntut ilmu dan taliman. Ya. Si taliman ilmu dan taliman. Demikian, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.